Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Arsadakumullah. Mari senantiasa kita melandasi hidup dan kehidupan kita dengan takwa Allah. Semaksimal mungkin kita berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kebaikan berdasarkan syariat Allah, dan semaksimal mungkin bersungguh-sungguh kita menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah menetapkan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin, yang telah mendapatkan janjinya al-jannatu liman ittaqa, bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Arsadakumullah, tidak kita pungkiri bahwa seluruh manusia, baik yang mengaku dirinya muslim, mukmin maupun yang kafir, di zaman modern ini menjadikan ukuran tahun miladiah sebagai ukurannya, ukuran umurnya, putaran waktunya, sehingga sering hampir seluruh manusia menyadari tentang putaran waktu pergantian tahun miladiah, walaupun secara syar'i tidak ada perintah baik hijriah maupun miladiah untuk mengagungkan, membesar-kembangkan, merayakan, menjadikan sebagai hari yang besar, tidak ada. Namun demikian jemaah sekalian, tetap kita mengambil ibrah, pelajaran, sebab Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Imran pada ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, diciptakannya langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang cerdas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang cerdas, yang pandai, al-kaisu man kana nafsahu, orang yang cerdas, orang senantiasa mengendalikan nafsunya, tidak menuruti nafsunya, wal amal lima ba'dal maut, dan mempersiapkan amal menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Sementara orang yang bodoh, wal ajzu man ittamana hawahu wa tabahu hawahu, sementara orang-orang yang bodoh, orang yang menuruti hawa nafsunya dan menduga atau berprasangka baik kepada Allah sementara dia berbuat maksiat. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ketika hamba diberikan pikiran yang cerdas untuk memikirkan pergantian waktu silih berganti, tidak ada bedanya pergantian menit, detik, jam, hari, pekan, bulan, tahun, silih berganti, berjalan, berputar terus menerus. Dan itu merupakan perjalanan seorang hamba, sebagaimana disebutkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, ya ibnu Adam, innama anta ayyamun, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya putaran kalian adalah mengisi hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka, setiap kali berganti hari, menyingkir, sirna hilang sebagian darinya, jatahmu hilang. Oleh sebab itu jemaah sekalian, sekali lagi, orang yang cerdas mengisi waktunya dengan sebaik-baiknya, bukan menghitung-hitung waktu berjalan. Ketika waktunya terlewat,
sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud rahimahullah, tidak ada pergantian waktu atau tenggelamnya matahari yang lebih aku sesali melainkan ketika umurku berkurang tetapi amalku tidak bertambah. Dengan demikian, ketika Allah pertemukan dalam putaran waktu dan masih diberi kesempatan sehat, waktu untuk beramal, berusaha untuk meningkatkan kualitas amal yang lebih baik lagi, mengisi waktu yang lebih baik lagi. Sebab pada dasarnya putaran waktu, umur, sebagaimana diungkapkan oleh Fakhrul Razi rahimahullah ketika menafsirkan surat Al-Asr yang rata-rata kita sudah hafal, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beliau membuat perumpamaan yang begitu bagus, maka aku terbayang kepada pedagang penjual es batu es. Laku nggak laku akan meleleh. Ia pandai-pandai menawarkan sehingga pembeli tidak tertarik, maka tetap dia akan meleleh. Sangat masuk akal jamaah sekalian. Umur diisi kebaikan atau tidak tetap akan habis. Semua akan kembali. Semua akan menyatakan sebagaimana tidak ada bendera kuning atau ada kerangka jenazah diiringi diantarkan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Fudail bin Iyad bertanya kepada muridnya tentang ucapan yang sering diucapkan, tahukah Anda dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka Fudail bin Iyad menjelaskan, ketahuilah, ucapan itu sejatinya setiap berganti waktu perjalanan kalian menuju perjumpaan Allah SWT, dan tentu saat menghadap akan diminta pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, pikirkan persiapan yang telah kalian persiapkan untuk menghadapnya. Maka sering kita mendengarkan ayat yang mungkin sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhitungkan bekal apa yang akan dibawa menghadap Allah SWT. Dan setiap jiwa pasti akan menghadap Allah yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Mau tidak mau pasti menghadap dan akan ditanya tentang amal perbuatan. Sementara Rasulullah SAW memberitakan kepada kita, al-umru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun minhum wa qalilun minhum. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun, sedikit sekali yang melewati dari itu. Maka paling tidak jamaah sekalian, karena di wilayah kita bahkan hampir seluruh manusia menjadikan kalender miladiah sebagai ukuran umurnya, tentu kita tahun 24 ini umurku sudah berapa? Yang kepala 5 menuju pada 6, yang tadinya 59 sudah menuju 60, yang 69 menuju pada 70. Jatahnya berkurang, tinggal sisa berapa? Tatkala Allah SWT masih berikan kesempatan. Sementara hitungan umur atau waktu di akhirat, sebagaimana berita yang Allah sampaikan kepada kita,
Sesungguhnya satu hari di akhirat sebagaimana 1000 hari yang kalian hitung. Satu hari di akhirat. Kalau fisanatin 1000 tahun, bukan satu hari, bukan 1000 hari, 1000 tahun menurut hari-hari yang kalian hitung. Jadi kalau kita tahu umur Nabi Adam di dunia ini menghabiskan waktunya 1000 tahun umurnya, itu hanya ukuran satu hari di akhirat. Nabi Nuh AS 950 tahun, 50 kurang dibandingkan Nabi Adam AS. Ternyata setelah dihitung dan kalkulasi secara matematik, ketika seorang diberikan umur 60 tahun atau 70 tahun, seukuran kira-kira 1,5 jam di akhirat. Lalu waktu yang singkat itu, sementara manusia kadang-kadang lalai, digunakan untuk tidur, bahkan dari 0 sampai akhir bagi belum tertulis. Ada juga kadang-kadang canda tertawa, senda gurau, waktunya datang. Seberapa amalianmu diperuntukkan untuk mengisi amal soleh menghadap Allah SWT? Kalaulah bukan karena rahmat Allah, maka tidak ada yang selamat di antara kalian dari jannahnya. Sungguh kalian dimasukkan ke dalam jannahnya rahmat Allah SWT. Tidak ada yang selamat dari murkanya Allah, diselamatkan daripada neraka masuk dalam surga, kecuali semata-mata rahmat Allah SWT. Artinya tidak sebanding kalau diukur dengan umur. Kadang-kadang jamaah sekalian, ada orang yang diberikan umur singkat tetapi amalnya berlipat ganda. Allah berikan fadilah, tapi juga ada orang yang diberikan umur panjang tapi justru diakhiri dengan maksiat. Naudzubillah. Maka bukan karena panjang dan pendeknya umur, tetapi bagaimana yang terpenting adalah fadilah amal yang harus kita kejar, kita utamakan. Sementara Rasulullah SAW sering memberikan perumpamaan, prakteknya tidak terlaksana tetapi sebanding dengan kenyataan. Seperti misalnya ketika seorang dia sholat subuh berjamaah, pada sholat subuh dzikir wirid sampai suruh, lalu sebelum keluar dari masjid kembali pulang dia sholat 2 rakaat, maka sebanding sejajar dengan haji dan umroh tamatan. Amalnya tidak sampai ke Mekah perbuatannya, tetapi Allah mensejajarkan menurut berita Rasulullah SAW. Masya Allah. Ada lagi yang berjaga-jaga memperhatikan waktu sholat agar dia tepat waktu, tidak terundur waktunya. Syukur-syukur dan bukan syukur, diusahakan sholat berjamaah di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Maka Rasulullah SAW mensejajarkan sebagaimana ribat itu berjaga-jaga di berhadapan dengan musuh. Kalau musuh menyerang pagi, siang, sore, malam, sebagaimana di Palestina ini kita saksikan, dalam kondisi tidak menentu, maka pasukan mujahidin berjaga-jaga. Tentu mereka sholatnya tidak normal, tidak wajar. Nah, bagi siapa yang diberikan kesempatan lapang, damai, tenang, lalu dia berjaga-jaga waktu dari sholat ke sholat, sehingga tidak akan terlewat waktu sholat, karena afdhalus sholat di awal waktunya, afdhalus sholat di awal waktunya. Barang siapa yang mengerjakan sholat berjamaah 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, bara'atan, dia terhindar dari 2 bahaya. Bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Terhindar dari penyakit nifak munafik dan terhindar dari api neraka. Allah mensejajarkan, tidak perlu dengan memanggil berdil, tidak perlu dengan berpayah-payah, berjaga-jaga ketakutan.
Tapi Allah mensejajarkan, dan kenyataannya berat ya mas, kecuali siapa yang diberikan hidayah petunjuk dan ukurannya tentu iman. Maka mari kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Ketika kita mengetahui umur kita semakin berkurang dan kita tidak tahu seberapa lagi jatah umur yang Allah berikan pada kita untuk menghadapnya nanti, kita bekali dengan amal sebaik-baiknya, amal soleh. Ukurannya adalah iman dan takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-hadi wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Selayaknya bagi seorang muslim, setiap ada hari, musim, bulan yang mulia, maka senantiasa dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang Allah berikan kepada kita yaitu bulan Rajab adalah salah satu tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua untuk memperbanyak bekal semangat beramal. Namun sayangnya ibadah Allah, bulan-bulan mulia ini lewat begitu saja, seakan-akan sama nilainya insyaallah dengan bulan-bulan yang lain. Beda halnya ketika tiba bulan Ramadan, kita lihat banyak kaum muslimin berbondong-bondong semangat untuk melaksanakan amalan saleh, mulai dari sholat, puasa, sedekah dan yang lainnya. Apakah yang membuat itu berbeda? Kenapa setiap tiba bulan Ramadan perasaan kita beda dengan bulan-bulan mulia yang lain seperti di bulan Rajab? Di antara penyebab yang terbesar ibadah Allah, malasnya seorang muslim untuk beramal di bulan-bulan mulia adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu Hasan al-Basri rahimahullah, innal mu'min ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal. Seorang mukmin senantiasa berbaik sangka kepada Allah sehingga dia dimudahkan senantiasa untuk beramal saleh. Wa innal fajir asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal. Dan orang yang fajir senantiasa berburuk sangka kepada Allah sehingga Allah tidak memudahkan dia untuk beramal saleh. Penyebab yang terbesar seorang itu malas beramal karena dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruk sangka tidak dibenarkan apapun alasannya kepada Allah. Tidak ada hujah bagi seorang muslim berburuk sangka kepada Allah. Bahkan buruk sangka itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sebagai sifat yang nyata bagi orang munafik dan orang musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan kaum wanita, dan Allah juga akan mengazab orang-orang musyrik dari kalangan laki-laki dan kaum wanita karena mereka senantiasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berburuk sangka kepada makhluk ada halnya dibenarkan apabila buktinya benar-benar kuat. Namun berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada hujjah sekalipun, tidak ada hujjah sedikit pun seorang muslim berburuk sangka kepada Allah, apapun keadaannya, sepahit apapun dan serumit apapun masalahnya. Tidak boleh seorang muslim berburuk sangka kepada Allah. Apa alasan kita berburuk sangka kepada Allah? Sama sekali tidak ada. Saat kita berada di bulan mulia, bulan Rajab, kenapa kita malas untuk beramal? Tidak lain dan tidak bukan karena kita sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlintas dunia kita tidak mampu untuk qiyamul lail, kita tidak sanggup untuk baca Quran, kita tidak sanggup mengamalkan amalan-amalan salat yang lain, kita tidak sanggup meninggalkan maksiat. Apa yang membuat kita tidak sanggup? Sama sekali tidak ada alasan. Siapa yang membuat kita beramal saleh? Allah. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang memberikan kita kemampuan untuk meninggalkan maksiat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadis qudsi menyebutkan, ana inda dhanni 'abdi.
saya sesuai persangkaan hamba. In khairan fa khair. Apabila seorang hamba berbaik sangka kepadaku, kebaikan aku berikan kepadanya. Wa in syarran fa syarrun. Dan apabila dia berburuk sangka kepadaku, keburukan yang aku berikan. Saat seorang muslim memasuki bulan Rajab dan bulan-bulan mulia yang lain, kemudian tidak ada semangat untuk menyambut bulan mulia tersebut dengan amalan saleh, itu salah satu bentuk buruk sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah malas dari awal, sehingga Allah berikan kita kemalasan ketika bertemu dengan bulan yang mulia. Namun andaikan kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sambut bulan Rajab ini seperti kita menyambut bulan Ramadan. Apa bedanya bulan Ramadan dengan bulan Rajab? Sama. Kita di bulan Ramadan sama, kita orangnya. Begitu juga di bulan Rajab, kita orangnya, bukan orang yang beda. Tapi kenapa respon dan sikap kita berbeda? Karena kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak, banyak kaum muslimin berburuk sangka kepada Allah. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Di hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, 3 hari sebelum Rasulullah wafat, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi 3 ayyam, yani qabla mautih. Saya pernah mendengar Rasulullah 3 hari sebelum beliau wafat memberikan pesan kepada kita. Kata Nabi, la yamutanna ahadukum, ditakdim oleh beliau, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali ada di kalangan kalian wahai umatku meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih, kecuali dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Seorang muslim saat dia diberikan oleh Allah kemampuan beramal saleh, bagaimana dia berbaik sangka? Dia berbaik sangka bahwa Allah akan menerima amalan salehnya. Saat seorang muslim terjatuh ke dalam perbuatan maksiat apapun, bagaimana dia berbaik sangka kepada Allah? Dia berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, sehingga dia cepat bertaubat kepada Allah. Sehingga Hasan al-Basri mengatakan, semua orang yang beramal saleh itu orang yang berbaik sangka kepada Allah. Dan semua orang yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, hakikatnya dia berburuk sangka kepada Rabb-Nya. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum fihi billah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Milik Allah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah akan menghisab semua lintasan yang terlintas di benak hambanya, baik lintasan keburukan ataupun kebaikan, sehingga Allah akan memaafkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah akan mengadab siapa yang dia kehendaki. Begitu ayat itu turun disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sebagian sahabat mendengar ayat itu bahwa lintasan hati buruk dan baiknya itu akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka para sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, ya Rasulullah, umirna bis-shalah, kami diperintahkan oleh Allah untuk salat, kami salat. Umirna bis-shaum, diperintahkan kami puasa. Wal jihad, diperintahkan kami perang sekalipun nyawa kami hilang, kami siap dan kami lakukan. Perintahkan kami sedekah. Wa nuzilat 'alaika hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Tapi ada ayat yang turun baru kami dengar, ya Rasulullah, la nutiquha, kami tidak sanggup untuk mengamalkannya. Tidak sanggup. Kami tidak sanggup mengamalkannya karena memang di luar kemampuan manusia untuk menjaga supaya tidak terlintas lintasan buruk di dalam hatinya, di luar kemampuan kita. Tapi para sahabat disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena respon mereka.
sudah berburuk sangka duluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan kami tidak sanggup. Akhirnya Nabi SAW menegur para sahabat. Nabi mengatakan, "Aturiduna an taqulu mithla ma qala ahlul kitabaini min qablikum." Apakah kalian mau mengatakan sebuah perkataan seperti ahli kitab mengatakan sebelumnya? Sami'na wa asaina. Kami dengar ada perintah, tapi kami tidak sanggup mengamalkannya. Itu berusaha kepada Allah. Kenapa yang membuat kita bisa beramal saleh Allah? Kami mendengar ada larangan, tapi tidak sanggup untuk meninggalkannya. Siapa yang membuat kita mampu untuk meninggalkan nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi marah kepada para sahabat ketika para sahabat mengatakan, kami tidak sanggup ya Rasulullah mengamalkan ayat tersebut. Tapi Nabi mengarahkan para sahabat, apapun perintah Allah seberat apapun, larangannya begitu pula seberat apapun, katakan kata Nabi, qulu sami'na wa ata'na. Kami dengar ada perintah, siap menjalankan. Kami dengar ada larangan, siap untuk meninggalkan seberat apapun, kata Nabi. Qulu sami'na wa ata'na. Bentuk dari sana seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ada perintah, maka kita siap untuk menjalankannya. Setiap ada larangan, kita siap punya komitmen pribadi untuk meninggalkannya. Perkara nanti pada kenyataannya kita tidak sanggup meninggalkannya, itu hal yang beda. Yang penting kita sudah berbersang kepada Allah, jawab itu sudah ibadah. Ketimbang kita berburuk sangka, saya tidak sanggup, saya tidak bisa, itu sudah dosa besar. Itu sudah dosa besar. Allah hanya minta kepada kita berbersang kepada Allah. Perkara nanti kita tidak sanggup dalam menjalankannya, tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita berkumpul di masjid yang mulia ini. Kita realisasikan rasa syukur kita dengan melakukan perintahnya dan menjaga larangannya, yang dinamakan taqwa intisal ma'murat wa tinabil manhiyat. Kehidupan seseorang di dunia ini mulai dengan dilahirkan seseorang dari rahim ibunya masing-masing, kemudian setelah ia hidup beberapa lama, berikan Allah Ta'ala, ada yang 1 jam 1 menit, ada yang setahun 2 tahun, bahkan sampai 70 tahunan kurang lebih. Oleh karena itu, sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari, kenyataan sebuah maut yang akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menguatkan di ayat Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faza wa ma hasbunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin, setiap jiwa akan merasakan maut, dan sungguhnya pada hari kiamat yang akan disempurnakan pahala. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, dan kehidupan dunianya hanya kehidupan sementara. Al-Imran 185 ayat ini merupakan ayat yang agung yang apabila dibaca mata menjadi berkaca-kaca, apabila didengar oleh hati maka ia menjadi gemetar, dan apabila dengar oleh seorang yang lalai maka akan membuat dia ingat bahwa dirinya pasti akan menemui maut.
Memang perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang paling panjang, suatu perjalanan yang banyak aral dan cobaan, yang dalam menempuhnya kita memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit, yaitu suatu perjalanan yang menentukan apakah kita termasuk penduduk surga atau neraka. Perjalanan itu adalah kematian yang akan menjemput kita, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kita dengan alam akhirat. Karena keagungan perjalanan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Jika kalian tahu ma'alam, andai saja engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Muttafaqun alaih. Maksud apa? Apabila kita tahu akhirat, kematian dan keadaan alam akhirat serta kejadian-kejadian di dalamnya, niscaya kita akan ingat bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lain yang lebih abadi. Dan sebagaimana Allah jelaskan dan kita sering baca, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat 17. Akan tetapi kadang kita lupa akan perjalanan itu, lebih memilih kehidupan dunia yang tidak ada nilainya di Allah Ta'ala. Jamaah Jumat yang Allah Ta'ala muliakan, marilah kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menyempurnakan perjalanan itu, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan marilah kita memperbanyak taubat segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seorang penyair berkata, lakukanlah bagimu taubat yang penuh pengharapan. Cepatlah bertaubat sebelum jiwa luntur. Taubat itu sempurna bagi pelaku kebajikan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru orang-orang yang beriman, maka bersiap-siaplah untuk mendengarkannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Surat At-Tahrim ayat 8. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dikala kita merasakan pedihnya maut, maka Rasulullah SAW sebagai makhluk yang paling agung, makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bersabda, la ilaha illallah inna lil maut sakarat. Tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ingatlah, dikala nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, napas kita tersengal, mulut kita dikunci, anggota badan kita lemah, pintu taubat telah tertutup bagi kita. Di sekitar kita terdengar tangisan dan rintihan andai tolan yang kita tinggalkan pada saat itu. Tidak ada yang bisa menghindarkan kita diri sakaratul maut. Tiada daya dan usaha yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala
wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Surat Qaf ayat 19. Dan Allah SWT menegaskan lagi, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musajjadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendati pun kamu berada di benteng yang kuat. Surat An-Nisa ayat 78. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, cukuplah kematian sebagai nasihat, sebagai mau'idah yang pas. Mari kita berbanyak bertaubat. Rasulullah SAW saja mencontohkan sehari itu bertaubat, melakukan istighfar 70 sampai 100 balik. Apalagi kita umatnya yang mudah-mudahan kita bisa melakukan seperti Rasulullah SAW mengucapkan bertaubat atau istighfar 100 balik. Fastabul khairat aqul qawli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang sempurna secara jiwa dan hatinya, penduduk surga yang Allah hidupkan selama 63 tahun, dipilih dan diutus oleh Allah menjadi Rasulku dan menjadi Rasulmu, menjadi nabiku dan menjadi nabi antum. Hakikat cinta kita Bapak kepada Nabi SAW itu bukan cuma kita pandai serta fasih berselawat kepadanya, tetapi hakikat cinta kita kepada Nabi SAW yaitu bagaimana kita menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan yang pernah diretas oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saya dan Bapak berbeda dengan satu orang, maka Allah tidak akan pernah nanya kepada kita, kenapa kita berbeda dengan fulan itu. Kalau saya dan Bapak berbeda dengan satu komplek perumahanku dan perumahanmu, maka Allah tidak akan pernah nanya kepada kita, kenapa kita berbeda dengan satu komplek perumahan kita. Tetapi siapapun saya, siapapun Bapak, apapun profesi dan jabatan kita, baik kita seorang manajer atau kita seorang cleaning service, bahkan sampai kita seorang security, ketika kita berbeda dengan satu dan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka wallahi Allah akan menanyakannya kepadamu dan kepadamu. Salawat dan salam yang kita berikan kepada Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah mengakui saya dan Bapak sebagai umatnya dan telah memberikan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat Masjid Nurul Iman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ketika kita mendengar kata menyesal atau penyesalan, selalu terbayang dalam hati dan sanubari kita. Seseorang biasanya menyesal ketika ia gagal mendapatkan nilai ujian yang terbaik. Seseorang menyesal ketika ia gagal masuk dalam perusahaan yang ia impikan dan ia cita-citakan. Seseorang biasanya menyesal ketika ia gagal mendapatkan pasangan hidup yang ia dambakan. Menyesal selalu konotasinya melulu masalah dunia. Tapi tahukah kita jamaah sholat Jumat, ada dua penyesalan yang paling besar yang Allah kabarkan kepadaku dan kepadamu selaku hambanya. Penyesalan yang kelak akan terjadi kepada manusia di padang mahsyar. Penyesalan yang pertama yang Allah kabarkan kepada anak dan antum selaku hambanya, yaitu penyesalan ketika kita tidak mengikuti Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 27. Wa yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila. Kelak orang-orang yang zalim mereka menggigit jari-jari mereka, menunjukkan penyesalan yang sangat luar biasa. Kemudian mereka berkata yaqulu ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, seandainya dulu kami menjadikan Muhammad SAW sebagai panutan dan contoh dalam kehidupan kita. Inilah yang menunjukkan kepada kita penyesalan yang paling besar. Bapak ternyata bukan zina. Betul, orang yang melakukan zina akan menyesal. Tapi penyesalan orang yang berzina masih kalah dengan orang yang tidak mengambil contoh Nabi SAW. Penyesalan yang paling besar itu bukan orang yang minum khamar. Betul, orang yang minum khamar akan menyesal. Tapi penyesalan orang yang minum khamar masih kalah dengan orang yang tidak mengambil sunnah Nabi SAW. Karena sesungguhnya dalam kehidupan anak dan antum selaku seorang muslim, kita diatur secara rinci dalam sunnah. Kita ambilkan contoh bagaimana setiap lini kehidupan kita diatur dalam masalah sunnah. Masalah ludah Bapak,
yang kita anggap sepele itu diatur dalam sunnah. Bukankah kita dilarang meludah ke arah Ka'bah? Barang siapa yang meludah ke arah Ka'bah, Allah akan kembalikan ludahnya kelak di depan kelopak matanya nanti pada hari kiamat. Saya dan Bapak ketika sholat dan tidak khusyuk diganggu setan yang bernama Hinsip, kita disunahkan untuk meludah ke arah kiri sambil berdoa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Saya dan Bapak ketika pada malam hari kita mimpi buruk, Bapak, diatur dalam sunnah. Kita dilarang menceritakan mimpi buruk kita kepada orang lain, tapi kita disunahkan untuk meludah ke arah kiri sambil mengucapkan isti'adzah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ludah yang saya dan Bapak anggap sepele diatur dalam sunnah. Masalah rambut, Bapak, yang kita anggap tidak ada harganya diatur dalam sunnah. Bukankah kita dilarang memotong khozak rambut kita, Bapak? Dipotong separuhnya, disisakan separuhnya. Bukankah kita dilarang mencabut uban kita ketika rambut kita yang warnanya hitam menjadi putih? Karena Nabi SAW mengatakan la tanfuju syekh wa inna syekha nurun yaumal qiyamah. Bukankah kita, Bapak, dilarang memotong rambut kita ketika kita haji dan umrah sampai kita tahallul? Bukankah anak dan antum, Bapak, ketika kita berniat kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, kita dilarang untuk memotong rambut kita dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurban kita sembah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita, Bapak, ketika saya dan Bapak memiliki anak perempuan, kemudian anak perempuan kita sudah mengalami siklus bulanan, maka kita sangat diwajibkan dalam sunnah bagaimana kita diperintahkan untuk menutupi aurat rambut anak kita yang perempuan tadi. Bukankah kita, Bapak, dalam sunnah diatur ketika saya dan Bapak memiliki anak yang baru lahir, kemudian kita disunahkan untuk memotong rambutnya, kemudian kita timbang dan kita sedekahkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambut diatur dalam masalah sunnah. Karena sesungguhnya sunnah, Bapak, mengatur setiap inci kehidupan anak dan kehidupan antum. Kita lihat bagaimana seorang sahabat mulia masuk surganya Nabi SAW, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan sunnah Nabi SAW. Tidakkah kita pernah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi SAW pernah bertanya kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, ini sami'tu dufana 'alaika bil jannah. Wahai Bilal, semalam saya bermimpi sampai dengan terompah saja sudah nempel di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma 'amilta fil Islam ya Bilal? Apa sih amalan yang kamu kerjakan sampai Ar-Rahman dan Ar-Rahim jatuh cinta kepadamu, sampai sandalmu sudah gantung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun jasadmu dan dirimu masih hidup di dunia? Bilal, Bapak, bekas sahabat saya jamaah sholat Jumat, menjawabnya, ya Rasulullah, wa ma 'amiltu fil Islam. Wahai Nabi, saya tidak memiliki amalan istimewa dalam Islam, illa kecuali satu. Saya ketika berhadas Nabi, saya selalu berwudu, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, itulah Bilal yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuh cinta kepadamu sampai terompah sandalmu sudah gantung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dirimu dan jasadmu masih di dunia. Kerjakanlah sunnah, kawan. Karena sesungguhnya sunnah merupakan tongkat jangan mengatakan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sunnah merupakan perahu yang akan kita naiki yang bermuara pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di akhir tahun 2023 masa ini coba cek dalam diri kita, dalam diri Bapak, berapa banyak sunnah Nabi yang sudah kita amalkan dan kita kerjakan. Jangan-jangan saya dan antum mengaku umat Nabi SAW, tapi kita jarang mengajarkan sunnah Nabi SAW. Semoga di akhir tahun 2023 ini kita menjadi hamba yang terbaik di tahun 2024. Kita kerjakan sunnah Nabi SAW yang sudah melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah jaga, Bapak, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah mengerjakan sholat tahajud setiap malam yang jaga. Semoga kita dimatikan dalam keadaan mengerjakan sunnah Nabi SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.